Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani dari Akuntansi D 2019. NIM saya 7211419161. Saya akan membahas tentang bab kelima SIM, yaitu Sistem Komputasi dan Komunikasi. Pertama ada peranti keras. Peranti keras terdiri dari prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat-alat input, alat-alat output, dan juga multimedia. Prosesor atau yang biasa disebut dengan Central Processing Unit atau CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor sendiri diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak EMB memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Lalu ada memori. Memori atau yang disebut sebagai ruang penyimpanan primer atau Random Access Memory (RAM) mengacu pada area penyimpanan yang terdapat di papan sirkuit komputer. Lalu ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan muncul dalam bentuk berbeda-beda. Terdapat dua jenis ruang penyimpanan, yaitu ruang penyimpanan yang dapat dilepas dan juga ruang penyimpanan yang berbentuk tetap. Ruang penyimpanan yang berbentuk tetap seperti hard disk di dalam komputer, sedangkan ruang penyimpanan yang dapat dilepas seperti flash disk. Lalu yang keempat adalah alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Sedangkan alat-alat output di dalam komputer seperti layar komputer atau yang biasa disebut dengan monitor dan juga printer. Lalu multimedia sendiri adalah evolusi pertama dari alat input dan juga output, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Selanjutnya adalah alat komputasi pribadi. Alat-alat komputasi pribadi itu seperti telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Lalu ada telepon seluler cerdas yang dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Lalu ada jaringan rumah. Setelah itu ada keamanan komputasi rumah yang terdiri dari tiga aspek keamanan, yaitu update sistem operasi, virus, dan juga spyware. Update sistem operasi digunakan untuk menjaga hacker, sedangkan update virus digunakan untuk menghapus virus dalam komputer. Selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak terdiri dari dua jenis, yaitu peranti lunak sistem dan juga peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi untuk memproses data pengguna. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Sedangkan peranti lunak aplikasi biasanya berbentuk siap pakai atau kadang-kadang disebut sebagai peranti lunak off the shelf yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting, yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia dan juga peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Ada peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Karakteristiknya yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Lalu ada menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, juga icon. Lalu ada pola dan formulir-formulir isian, lalu bantuan yang sensitif kepada konteks, dan juga antar muka berbentuk grafik dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi. Protokol dalam komunikasi terdiri dari koneksi publik. Koneksi publik, lalu ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi jaringan yang diciptakan dari OSI. Selanjutnya ada paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali yang lainnya. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network atau yang biasa disebut dengan VPN, yang
digunakan untuk menggunakan jaringan internet dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada protokol komunikasi komputer dan juga ada alamat jaringan internet. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan area lokal dan juga internet. Jaringan area lokal yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Sedangkan internet adalah beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki otorisasi. Bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi pengguna di luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui kendali dari internet. Internet sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada intranet yang menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi, dan juga ada yang kedua yaitu extranet, yaitu suatu peristiwa ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Yang terakhir ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.